Oke, saya langsung memberikan sedikit mungkin tambahan ya terkait dengan persoalan saksi nikah. Nah, persoalan saksi nikah ini kan persoalan yang sangat penting di dalam perkawinan Islam. Tetapi memang para ulama berbeda pendapat terkait dengan persoalan status hukum dari saksi nikah ini. Yang pertama, kita bisa melihat misalnya dalam pandangan mazhab Hanafi itu memang menganggap saksi adalah sesuatu yang penting. Karenanya dia menjadi rukun pernikahan. Kalau tidak ada saksi, maka pernikahan itu dianggap batal. Kenapa? Karena pernikahan itu harus dilihat, harus diiklankan atau diumumkan kepada yang lain supaya tidak akan muncul yang disebut dengan fitnah. Tapi terkait dengan persoalan apakah harus adil, kata mazhab Hanafi tidak harus adil. Bahkan yang fasik pun itu boleh menjadi saksi. Saya pikir untuk konteks masyarakat Indonesia itu bisa juga diterapkan karena tidak semua masyarakat kita yang menjadi saksi itu adalah orang-orang yang mempunyai karakteristik atau sifat keadilan di dalam dirinya. Yang kedua adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan itu bukan rukun. Yang rukun itu hanya iklan, pemberitahuan. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi yang mengatakan tentang persoalan saksi, itu tujuannya kata mazhab Maliki atau ilatnya, alasan hukumnya adalah iklan. Maka kalau sudah diinformasikan, diberitahukan, nggak perlu lagi harus menggunakan saksi. Dan saksi ini hanya sesuatu yang bersifat bukan rukun. Yang menjadi rukun itu adalah iklan. Ini menurut mazhab Maliki. Nah, menurut mazhab Syafi'i, mazhab mayoritas masyarakat Muslim Indonesia, saksi ini adalah rukun dalam akad nikah. Maka kalau seandainya pernikahan atau akad nikah tidak dihadiri oleh saksi, maka pernikahan itu dianggap batal. Dan mazhab Hambali ini mengatakan saksi ini tidak termasuk rukun nikah. Pernikahan yang tanpa dihadiri oleh saksi, hukumnya tetap sah. Jadi, di kalangan para ulama, itu memang terjadi perbedaan pendapat. Apa yang menjadi alasan? Mazhab Hambali mengatakan bahwa saksi tidak termasuk rukun nikah. Alasannya adalah karena ada satu riwayat di mana disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah memerdekakan Safiyah, kemudian menikahinya tanpa disaksikan oleh seorang saksi. Nah, berdasarkan hadis inilah mazhab Hambali mengatakan saksi bukan merupakan rukun. Pernikahan dianggap sah tanpa dihadiri oleh saksi. Nah, kalau ditanya terkait dengan apa yang menjadi penyebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sekali lagi perbedaan pendapat itu adalah dalam kaitan dalam memahami dan menafsirkan hadis tentang persoalan saksi nikah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang hadis ini ada hadis populer yang kita semua mungkin sudah sering dengar, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nabi mengatakan tidak ada pernikahan tanpa wali dan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki di situ. Itu disebutkan saksi laki-laki. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait dengan persoalan hadis ini. Yang pertama, mungkin terkait dengan persoalan pandangan yang dikemukakan oleh mazhab Malik yang mengatakan bahwa sebenarnya dalam hadis ini ilat ditetapkannya saksi sebagai syarat sah nikah itu terkait dengan persoalan memberikan informasi dan bukti pernikahan. Bahwa pernikahan itu terjadi, buktinya adalah dengan saksi. Tetapi kalau seandainya diumumkan, bisa orang mengetahui bahwa pernikahan itu berlangsung dan terjadi sebagai bukti pernikahan, maka saksi bukan merupakan sesuatu yang wajib. Karena yang menjadi ilat alasan hukum
Kenapa perlu saksi? Alasannya adalah perlu ada pemberitahuan kepada orang lain bahwa pernikahan ini berlangsung dan terjadi supaya tidak akan memunculkan fitnah di dalam masyarakat terkait dengan mempelai tersebut. Karena kalau tidak diumumkan itu bisa jadi akan muncul fitnah di kalangan masyarakat. Nah, kata mazhab Syafi'i, kata la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, ada hadis dari Qutni, itu la ini maksudnya la yasihu, tidak sah nikah. Jadi la ini artinya mengatakan la yasihu, tidak sah pernikahan tanpa dihadiri oleh saksi. Maka saksi itu menjadi syarat dalam pernikahan. Tanpa saksi maka akad pernikahan itu dianggap batal atau dianggap tidak ada. Jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan persoalan saksi itu adalah pada persoalan memahami hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Hadis itu adalah la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan menurut mazhab Syafi'i tanpa dihadiri oleh wali dan tanpa dihadiri oleh dua saksi laki-laki. Yang kata mazhab Maliki, tujuan dari keberadaan saksi ini ilatnya adalah iklan, memberitahukan. Maka kalau sudah ada media pemberitahuan, tidak perlu lagi kita membutuhkan saksi. Jadi saksi bukan merupakan sesuatu yang wajib di dalam pernikahan menurut mazhab Maliki. Nah, yang menjadi syarat ini juga nanti diperbedakan para ulama itu. Ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Yang disepakati apa? Yang pertama, para ulama sepakat tidak sah nikah bagi orang yang tidak sah saksi pernikahan kalau saksi itu orang gila. Atau orang yang tertidur, atau orang yang pingsan. Artinya apa? Orang yang terganggu akalnya, atau tidak ada akalnya. Yang kedua, harus balik. Maka saksi anak kecil dianggap tidak sah meskipun anak kecil itu sudah mumayyiz. Yang berikutnya adalah yang tidak disepakati. Nah, tidak disepakati ini banyak. Jumhur ulama mengatakan saksi itu harus 2 orang. Tetapi mazhab Hanafi mengatakan jika dihadiri oleh 1 orang maka hukumnya tetap sah. Itu kata mazhab Hanafi. Tapi menurut jumhur harus 2 orang. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis yang mengatakan la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Yang berikutnya adalah harus laki-laki. Ini pendapat jumhur. Jadi saksi dalam pernikahan tidak boleh perempuan, harus laki-laki. Kalau perempuan dianggap batal. Tapi mazhab Hanafi mengatakan boleh saksi itu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan yang berikutnya yang tidak disepakati para ulama adalah saksi harus adil. Ini menurut jumhur. Maka orang yang fasik menjadi saksi, maka pernikahan itu dianggap tidak sah atau batal atau tidak ada. Tapi menurut mazhab Hanafi, meskipun orang itu fasik lalu menjadi saksi dalam pernikahan, maka hukumnya adalah boleh. Yang berikutnya, apa sih yang menjadi indikator adil seperti yang ditanyakan oleh penanya terhadap persoalan saksi nikah? Indikator yang pertama adalah harus terhindar dari dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil serta menjaga wibawa, martabat atau disebut dengan muru'ah atau marwah. Nah, itu indikator adil. Nah, kalau yang seperti ini mungkin sulit kita temukan di dalam masyarakat Muslim Indonesia. Maka mazhab Hanafi yang mengatakan meskipun fasik, kalau dia menjadi saksi, itu pernikahan dianggap sah. Mungkin yang lebih relevan ya dalam konteks masyarakat kita yang tidak mungkin atau sulit kita mencari saksi orang yang terhindar dari dosa, tidak terus-menerus melakukan dosa dan menjaga muru'ah, maka sulit kita temukan di dalam masyarakat Muslim yang ada di Indonesia. Ada, tetapi mungkin jarang kita temukan. Yang berikutnya adalah syarat yang tidak disepakati para ulama atau diperselisihkan para ulama itu terkait dengan persoalan agama. Di dalam pandangan para
jumhur ulama, mayoritas ulama, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali itu syaratnya harus Islam. Kalau bukan Islam maka dianggap tidak sah. Tapi Hanafiyah atau mazhab Hanafi mengatakan boleh pernikahan itu dihadiri oleh saksi dari kelompok ahlul kitab. Yang berikutnya adalah terkait dengan persoalan saksi itu bisa melihat. Maka kalau seandainya saksi itu tidak bisa melihat, maka pernikahan dianggap tidak sah. Kalau saksi itu adalah seorang yang buta, maka pernikahan dianggap tidak sah. Tapi kalau seandainya mazhab Syafi'i, yaitu jumhur ulama, termasuk di dalamnya adalah mazhab Syafi'i, itu mengatakan bahwa sah nikah apabila saksinya buta, tetapi dia masih bisa mendengar. Meskipun dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar dan mampu membedakan mana suara antara kedua orang yang melaksanakan akad. Baik dari pihak wali ataupun pihak yang menikahkan. Atau pihak mempelai laki-laki atau pihak wali yang menikahkan. Kalau seandainya masih bisa dibedakan suaranya, maka kata mazhab jumhur ulama, sah pernikahannya meskipun saksinya itu adalah seorang yang buta. Nah, yang berikutnya adalah saksi itu bisa mendengar dan memahami perkataan dua orang yang berakad. Ini adalah pandangan dari jumhur ulama. Jadi kalau kita lihat di dalam 4 mazhab itu memang banyak terjadi perbedaan pendapat terkait dengan persoalan saksi. Nah, saya pikir untuk penjelasan tambahan dari presentasi makalah terkait dengan saksi nikah sudah saya sampaikan. Kita akan masuk kepada yang berikutnya adalah terkait dengan walimatul urs. Walimatul urs ini mungkin tidak semua saya akan paparkan ya. Kita akan menjelaskan hanya beberapa tambahan hukum dari yang sudah dipaparkan tadi. Oke, saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama, kita tahulah bahwa yang dimaksud dengan walimah itu kan kalau kita artikan dalam bahasa kita adalah pesta pernikahan. Yang dalam pesta pernikahan itu biasanya diberikan makanan yang disediakan oleh tuan rumah yang menyelenggarakan acara pernikahan itu kepada para tamu undangan. Dan biasanya kita lihat masing-masing di masyarakat Indonesia yang penuh dengan budaya itu berbeda-beda cara pelaksanaan walimatul urs. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana ada jamuan yang diberikan kepada tamu undangan dengan menginformasikan bahwa pernikahan itu terjadi. Jadi salah satu hikmah dari walimatul urs itu adalah bagaimana pernikahan itu bisa dinikmati juga oleh masyarakat banyak. Bukan cuma yang menyelenggarakan pernikahan, tetapi masyarakat banyak bisa menghadiri, bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua mempelai. Maka salah satu maqasid atau maksud dan tujuan dari walimatul urs itu adalah sebagai tasyakur, sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kedua mempelai dan kepada keluarga kedua mempelai. Nah, walimatul urs ini adalah sebuah syariat yang disyariatkan oleh Allah. Tentu setiap syariat ada dalilnya. Jadi sesuatu dianggap syariat itu kalau ada dalil yang memperkuat, baik itu dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan hadis atau dalil yang bicara tentang pentingnya walimatul urs itu adalah hadis yang populer di dalam masyarakat kita. Apa? Dalilnya adalah aulim walau bisyatin. Maksudnya apa? Adakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Nah, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur sanad Anas bin Malik.
Jadi yang meriwayatkan ini adalah dua tokoh kolektor hadis yang sangat muktabar. Yang kedua orang ini dalam hadis-hadisnya, kumpulan atau koleksi hadisnya adalah hadis yang bisa diterima sebagai panduan di dalam pelaksanaan hukum di dalam dunia muslim. Artinya apa? Kedua hadis ini adalah hadis sahih dan bisa diambil dijadikan pegangan dalam persoalan hukum keluarga Islam. Nah, meskipun ada dalil yang jelas, tetapi para ulama tetap berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Apakah ini menunjukkan kepada sesuatu yang wajib atau sesuatu yang sunnah? Dan biasanya di dalam dunia muslim, perbedaan-perbedaan seperti itu adalah perbedaan yang biasa. Yang pertama misalnya ada yang mengatakan sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Dan siapapun yang mengikuti sunnah Nabi dan rutin dilakukan oleh Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala. Maka Nabi menganjurkan, atau ini dianjurkan, walimatul urf dianjurkan. Siapa yang mengatakan demikian? Yang mengatakan demikian adalah mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Sementara mazhab Maliki itu mengatakan bahwa walimatul urf hukumnya adalah mandub. Mandub dan sunnah ini sebenarnya maksudnya adalah sama, tetapi di dalam dunia intelektual Islam, dalam bidang hukum Islam, itu ada perbedaan antara mandub dan sunnah. Mandub itu adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan, itu akan mendapatkan pahala. Itu mandub. Dan jika ditinggalkan, tidak mendapatkan siksa. Tapi sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan rutin oleh Rasulullah SAW. Jadi perbedaannya adalah pada sifat rutin. Tapi dalam kaitan dengan pahala ya sama. Tapi sunnah ini adalah rutin dilaksanakan oleh Nabi. Artinya apa? Nabi melaksanakan walimatul urf itu rutin setiap pernikahan. Mazhab Syafi'i itu terbagi dua. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini adalah satu sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan. Artinya dorongan untuk melakukannya kuat. Sekitar 80%-an dibandingkan dorongan untuk tidak melakukan. Tapi ada yang mengatakan walimatul urs menurut mazhab Syafi'i dalam riwayat yang lain mengatakan wajib. Kenapa disebut wajib? Karena hadis Nabi Muhammad SAW, aulim walau bisyatin, adakan walimah meskipun dengan seekor kambing, itu menggunakan fi'il amr. Al-amru lil wujub. Fi'il amr itu atau perintah itu menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Maka sebagian riwayat dari mazhab Syafi'i mengatakan walimatul urs itu wajib dilaksanakan. Pendapat lain mengatakan sunnah muakkadah, tapi sunnah muakkadah ini adalah sunnah yang mendekati wajib. Jadi maksudnya adalah mazhab Syafi'i mengatakan walimatul urs itu penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk menginformasikan pernikahan kepada masyarakat, dan masyarakat pun kemudian menikmati kebahagiaan seperti yang dialami oleh kedua mempelai dan keluarga dari kedua mempelai. Nah, pendapat yang lain dari Ibnu Hazm al-Andalusi, seorang ulama mazhab al-Zahiri, beliau adalah murid atau pengikut dan penolong dari mazhab al-Zahiri. Yang kita tahu mazhab al-Zahiri adalah mazhab yang sangat literal dalam memahami teks, baik Quran maupun hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, mazhab al-Zahiri atau Ibnu Hazm al-Andalusi itu mengatakan hukumnya adalah wajib melaksanakan walimatul urs. Karena apa? Karena hadis Nabi Muhammad SAW itu menggunakan fi'il amr aulim. Dari kata aulama yulimu aulim. Aulim itu artinya adakan walimah walau bisyatin, meskipun hanya dengan seekor domba atau seekor kambing. Di sini ada lafaz amr atau perintah yang memberikan makna wajib untuk melaksanakan walimatul urs. Selain itu, kata Ibnu Hazm al-Andalusi, pola penalaran istimbat bayani juga terlihat pada saat Ibnu Hazm memandang hadis fi'liya Rasul. Artinya apa? Ini walimatul urs
adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang ini perlu didukung dengan petunjuk hadis qauliyah atau dalil qauliyah, yaitu hadis. Jadi ada sunnah, ada hadis. Sunnah itu adalah sesuatu yang rutin dilaksanakan oleh Rasul. Dan untuk memperkuatnya perlu ada yang disebut dengan hadis atau statement langsung dari Nabi. Dan sebab perbuatan melaksanakan walimatul urs, sesuatu yang rutin dilaksanakan Nabi, tidak dapat dijadikan hujah wajibnya walimatul urs kecuali kalau ada petunjuk dalil hadis yang memerintahkan, yaitu aulim walau bisyatin. Nah, pola penalaran semacam ini disebut dengan metode istimbat bayani. Jadi, kalau kita lihat dari para ulama ini, memang perbedaan pendapat mereka dalam kaitan dengan persoalan walimatul urs, apakah masuk dalam kategori sunnah, masuk kategori mandub, atau sunnah muakkadah atau wajib, itu perbedaan pendapatnya adalah dalam memahami hadis yang mengatakan aulim walau bisyatin, adakan walimah meski dengan seekor kambing. Yang hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Hadis Besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya pikir ini beberapa penjelasan tambahan ya terkait dengan persoalan saksi nikah dan walimatul urs.